Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delia Riksi Salsabila dengan NIM 1810611010 dari Hukum Humanitar kelas D. Di sini saya ingin menjelaskan tentang konflik Israel Palestina dalam perspektif hukum humaniter internasional. Legal isu atau persoalan hukum yang pertama itu ada pelanggaran prinsip-prinsip hukum humaniter dalam konflik Israel Palestina. Di sini saya ingin menjelaskan tentang dengan mengetahui prinsip-prinsip dalam hukum humaniter dan prinsip yang terkandung dalam Piagam PBB, jelas bahwa agresi Israel telah melanggar prinsip-prinsip dalam hukum humaniter. Berikut ini adalah beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh militer Israel selama konflik bersenjata berlangsung yang dikategorikan dengan jenis prinsip hukum humaniter yang dilanggar. Yang pertama itu ada prinsip kebutuhan militer atau military necessity. Dalam pasal 57 protokol tambahan 1 konvensi Jenewa pun dijelaskan bahwa objek yang diserang dalam suatu konflik bersenjata adalah objek militer kombatan. Jatuhnya penduduk sipil dan sasaran serangan terhadap objek sipil termasuk infrastruktur dan objek vital lainnya harus dihindari. Akan tetapi pada kenyataannya Israel turut menyerang objek sipil termasuk sekolah, rumah sakit, rumah penduduk, jaringan listrik, dan lainnya. Terputusnya jaringan listrik dan rusaknya rumah sakit di Palestina mengancam kelangsungan hidup penduduk sipil di sana, khususnya anak-anak dan korban yang terluka akibat serangan. Yang kedua ada prinsip kemanusiaan atau humanity. Terjadi beberapa kejadian yang dilakukan oleh militer Israel yang melanggar ketentuan prinsip kemanusiaan, yang salah satunya yaitu penghadangan bantuan kemanusiaan yang dikirimkan oleh berbagai organisasi internasional yang ingin menunjukkan rasa simpatinya kepada warga Palestina di jalur Gaza yang mengalami penderitaan akibat konflik yang berlangsung. Yang ketiga itu ada prinsip proporsionalitas atau proportionality. Yang dimaksud dengan prinsip ini adalah keseimbangan antara yang diterima dan diberikan dalam konflik bersenjata. Dan di mana dalam kasus konflik ini terlihat kesenjangan atau ketidakseimbangan serangan pembalasan yang dilakukan militer Israel terhadap jalur Gaza sebagai balasan dari serangan rudal dan roket yang dilakukan oleh Hamas ke wilayah Israel. Pasukan Israel membombardir wilayah sipil yang dijadikan tempat persembunyian oleh Hamas dengan menjatuhkan bom dari udara selama berhari-hari. Tentunya dampak tersebut dan korban jiwa yang ditimbulkan berbeda dengan apa yang ditimbulkan dari serangan roket Hamas di wilayah Israel. Yang keempat ada permasalahan HAM pada konflik Palestina-Israel dalam perspektif hukum humaniter internasional. Rumusan HAM secara universal itu diakui pada abad 20 tanggal 10 Desember 1948 di Paris. Deklarasi HAM untuk mengakui hak setiap orang di seluruh dunia. Deklarasi ini ditandatangani oleh 48 negara dari 58 negara yang menjadi anggota PBB. Jaminan HAM dalam peran tertuang dalam hukum humaniter internasional diharapkan menjadi pengelola dan pengendali efek destruktif konflik bersenjata. Namun di dalam praktik pelaksanaannya masih saja sering ditemukan berbagai kasus pelanggaran terhadap ketentuan hukum humaniter internasional, sebagaimana yang akan dibahas secara khusus mengenai pelanggaran HAM yang terjadi pada konflik bersenjata antara Israel dan Palestina ditinjau dari perspektif hukum humaniter internasional. Dengan mengetahui prinsip HAM hukum humaniter dan prinsip yang terkandung dalam Piagam PBB, jelas bahwa agresi Israel telah melanggar prinsip dalam hukum humaniter internasional. Prinsip kemanusiaan atau humanity dilanggar, terjadi beberapa kejadian yang dilakukan oleh pasukan Israel yang melanggar ketentuan dari prinsip kemanusiaan. Salah satunya adalah penghadangan bantuan kemanusiaan yang dikirimkan oleh berbagai organisasi internasional yang ingin menunjukkan rasa simpatinya kepada rakyat Palestina yang sedang dalam penderitaan akibat konflik bersenjata yang terjadi di wilayahnya. Kejadian tersebut tentu melanggar prinsip kemanusiaan sekaligus melanggar hak asasi manusia, karena dengan menghambat bantuan kemanusiaan berarti telah membiarkan warga Palestina mati secara perlahan dengan menghambat suplai makanan, air bersih, kebutuhan pokok lainnya yang dibutuhkan baik oleh pengungsi maupun warga sipil yang masih bertahan di sekitar wilayah yang terlibat konflik bersenjata. Tindakan yang dilakukan para militer Hamas menunjukkan adanya pelanggaran dalam aturan HHI. Selain itu juga jika dilihat dari Konvensi Jenewa pasal 28 telah terjadi pelanggaran yang dilakukan para militer Hamas bahwa penduduk sipil tidak akan menjadi objek serangan sebagai tercermin dalam pasal 51 ayat 2 protokol tambah 1. Sedangkan berkaitan dengan bangunan dan infrastruktur sipil, aturan pokok dari HHI mengenai serangan pada bangunan dan infrastruktur dicantumkan dalam pasal 52 protokol tambahan 1 perlindungan umum bagi objek sipil. Pasal ini merupakan kodifikasi hukum kebiasaan yang berlaku untuk kedua konflik bersenjata internasional dan non-internasional.
Legal issue yang kedua itu pengaturan dan peraturan hukum yang melindungi penduduk sipil yang ada dalam daerah konflik bersenjata. Menurut Konvensi Jenewa 1949, hukum yang melindungi penduduk sipil yang terdapat di daerah konflik telah dituliskan pada Konvensi Jenewa nomor 4 1949 serta telah ditambahkan pada tahun 1977. Perlindungan ini ditunjukkan kepada orang yang tergabung atau area tempat tinggalnya menjadi medan konflik serta menyebabkan mereka menjadi korban perang. Telah diatur oleh Konvensi Jenewa pada pasal 4 dan 13. Article 4, persons protected the convention are those who, at a given moment and in a manner whatsoever, find themselves in a case of conflict or occupation in the hands of a party to the conflict or occupying power of which they are not nationals. National of a state which is not bound by convention are not protected by it. National of neutral state who find themselves in the territory of a belligerent state and nationals of a co-belligerent state shall not be regarded as protected person while the state of which they are nationals has normal diplomatic representation in the state in whose hands they are. Dan artikel 13, the provisions of part 2 cover the whole of the population of the countries in conflict without any adverse distinction based in particular on race, nationality, religion, or political opinion and are intended to alleviate the suffering caused by war. Untuk menjelaskan dari konvensi pasal tersebut, akhirnya dijelaskan dan ditegaskan kembali dalam pasal 14, yaitu apabila dalam suatu daerah terkepung atau ikut menjadi daerah konflik, maka setiap pihak perlu untuk mengadakan perundingan tentang bagaimana menyelamatkan dan mengeluarkan anak serta ibu hamil ke tempat yang lebih aman. Sedangkan pasal 17 menegaskan kembali mengenai perlindungan orang-orang yang dianggap memang harus dilindungi, yaitu setiap pihak yang berkonflik harus dengan berusaha mengeluarkan orang-orang yang tidak terlibat konflik seperti orang luka, sakit, orang lemah, dan anak-anak, serta wanita hamil untuk keluar dari daerah konflik, serta tidak boleh menghalangi orang dari pengemuka agama dimanapun serta anggota medis yang bertugas untuk menyelamatkan dan mereka memberikan bimbingan spiritual. Dalam Konvensi Jenewa sendiri menjelaskan bahwa setiap konflik yang terjadi tidak boleh sama sekali menyerang rumah sakit dengan menganggap bahwa dalam rumah sakit tersebut ada musuh, karena sejadinya rumah sakit itu adalah tempat perlindungan bagi orang-orang sakit, di mana orang sakit sendiri adalah salah satu orang yang memang harus sesegera mungkin dikeluarkan dari daerah konflik. Thank you for your attention. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.